tema yang agak sering disalahpahami. Bahkan kata indulgensi itu sendiri, orang Katolik sering tidak tahu. Orang yang bukan Katolik juga sering menuduh yang aneh-aneh. Dikira indulgensi itu pengampunan dosa lah. Seringkali mengatakan gereja menjual surat indulgensi. Maka saya mulai dari peristilahan dulu. Karena sesuatu yang dimulai dari peristilahan biasanya lebih gampang dipahami. Kata dalam bahasa Indonesia indulgensi itu tidak ada. Karena kata indulgensi itu aslinya kata dalam bahasa Latin, indulgentia. Itu kalau kata benda. Kemudian kata kerjanya indulgeo. Harafiahnya bermakna kebaikan hati atau kelembutan hati. Ini makna dasarnya. Dalam perkembangan selanjutnya, kata indulgensia kemudian dipakai dalam dunia pemerintahan yang berarti penghapusan pajak atau pengurangan pajak atau pengurangan utang atau penghapusan utang. Jadi terkait pajak, terkait utang. Jadi untuk zaman kuno, pada zaman Romawi itu, indulgensia itu seperti teks amnesti itu loh, pengurangan pajak atau penghapusan pajak. Kamu nggak usah bayar pajak, atau kamu dikurangi pajaknya, atau kalau utang dipotong utangnya malah dihapuskan, itu namanya indulgensia. Nah kemudian dipakai sebagai kasanah kata dalam gereja Katolik. Karena kan bahasa Latin itu sebelumnya kan bukan bahasa Katolik, Katoliknya belum ada, Latin sudah ada. Jadi bahasa Latin memang kemudian menjadi bahasa agama Katolik, tetapi sebelumnya ya bukan bahasa agama Katolik, itu bahasanya orang Romawi. Ketika itu orang Romawi masih memeluk agama pagan ya, belum menjadi Kristen, belum menjadi Katolik. Ketika orang Romawi menjadi Katolik, maka kata ini kemudian dipakai menjadi kasanah istilah dalam teologi atau dalam ajaran gereja Katolik. Kalau kita melihat dalam ajaran gereja Katolik, kok ada istilah indulgensia, apakah itu buat-buatan atau bikin-bikinan atau karang-karangan? Oh tidak. Karena kata itu sesungguhnya ada di dalam Alkitab. Kalau kita membuka Alkitab dalam bahasa Latin, tentu harus dalam bahasa Latin. Karena apa? Karena kan agama Katolik bahasanya Latin waktu itu. Alkitabnya dinamakan Alkitab Vulgata dari kitab Yesayas atau kitab Nabi Yesaya 61 ayat 1. Ya, ada kata indulgensia nggak Pak di situ Pak? Ada. Indulgentiam. Ya, itu yang saya beri warna kuning. Jadi itu kalau kita baca yang saya beri warna kuning itu berbunyi predicarem captivis indulgentiam. Itu membacanya seperti itu. Membacanya gampang seperti Pak Firdi tadi sudah betul. Seperti itulah membacanya. Jadi itu yang warna kuning predicarem captivis indulgentiam. Terjemahan bahasa Indonesianya seperti ini. Yesaya 61 ayat 1, Roh Tuhan ada padaku, memberitakan pembebasan kepada orang-orang tawanan. Nah, bunyi di dalam bahasa Latinnya predicarem captivis indulgentiam, gitu ya. Predicarem captivis indulgentiam. Berarti kata indulgensi itu ada dalam Alkitab. Berarti itu suatu kata yang alkitabiah, bukan karang-karangan gereja Katolik. Itu ada di Yesaya 61 ayat 1. Ini mengenai kata itu sendiri. Sekarang saya beri gambaran. Untuk memahami seperti apa indulgensi, silakan menyimak bagian ini, saudara-saudari. Karena bagian ini nanti akan menentukan Anda paham atau tidak. Saya membuat bahasa Jepangnya. Jadi yang pertama, Bayu kecil bermain di lumpur sehingga kotor. Kemudian sudah saatnya pulang, dia pulang. Bayu pulang karena penuh dengan lumpur, si Bayu membuat lantai rumah kotor. Padahal lantai rumah sudah dibersihkan oleh mamanya. Ibunya si Bayu barusan menyapu, barusan mengepel, rumah bersih kinclong. Tiba-tiba si hitam kecil ini pulang penuh dengan lumpur, kakinya menginjak lantai, jatuhlah lumpur-lumpur itu nempel memenuhi rumah dengan lumpur. Ibunya marah apa enggak? Karena ibunya baik, ibunya memaafkan Bayu. Tetapi Bayu harus membersihkan lantai. Bayu membersihkan lantai ini bukan pertama-tama karena ibunya marah, tetapi Bayu sendiri merasa enggak enak. Ibunya sudah baik. Maka, ya sudah Bu, saya bersihkan ya, saya bersihkan. Bayu juga sedih melihat mamanya sedih karena kok lihat rumahnya kotor. Maka dia bersihkan lantai itu dari lumpur sehingga bersih. Nah itu gambarannya. Kita lihat nomor 3. Si ibu yang memaafkan si Bayu itu namanya pengampunan dosa. Jadi pengampunan dosa itu seperti itu. Ibu yang memaafkan Bayu, itulah seperti kalau Allah mengampuni dosa kita. Bayu yang dimaafkan berarti Bayu tidak dipecat sebagai anak. Bayu tetap diakui sebagai anak, Bayu tetap boleh tinggal di rumah itu, Bayu tetap anaknya si ibu, Bayu tetap boleh bersama dengan ibu menyatu dalam rumah itu sebagai satu keluarga. Tidak diusir dari rumah gampangnya, karena dimaafkan. Itulah pengampunan dosa. Seandainya kita balik sekarang, seandainya kita balik, kita berandai-andai. Ini jika, andai kata. Kalau tadi kan ibunya memaafkan Bayu ya. Andai kata sekarang ibunya tidak memaafkan Bayu karena kesalahan membuat lantai kotor tadi itu, apa yang terjadi? Bayu tidak dimaafkan. Tiada maaf bagimu, Bayu. Kamu sudah hitam, kotor,
mengotori rumah, pergi, pecat jadi anak. Gampangnya begitu. Bayu dipecat jadi anak, tidak diakui sebagai anak, disuruh pergi dari rumah, tidak boleh tinggal di rumah itu lagi, harus berpisah dengan ibunya karena ibu tidak memberi maaf. Ini gambaran hukuman abadi. Ini neraka. Jadi kalau ibu tidak memaafkan Bayu, ini gambaran neraka. Tetapi kenyataannya kan ibu memaafkan Bayu, namun Bayu harus membersihkan lantai. Ini hukuman sementara. Sementara Bayu membersihkan lantai, lantainya kan belum bersih, Bayu merasa bersalah karena Bayu sayang kepada ibunya. Kalau Bayu menyakiti ibunya, maka dia tidak tega, dia membersihkan. Selama lantai masih kotor, ada rasa bersalah dalam diri Bayu. Begitu lantai bersih, nah akhirnya selesai. Maka ketika bersih disebut itu hukuman sementara. Sementara karena apa? Dia merasa bersalah, sementara lantainya kotor. Begitu sudah berhasil semuanya bersih, tanda petik hukumannya selesai. Hukuman di sini juga gambarannya bukan berarti kamu harus bersihkan, bukan seperti itu. Tapi Bayu sendiri merasa bersalah, lalu harus membersihkan, memperbaiki keadaan yang kotor itu. Selanjutnya ada tambahan. Ketika Bayu dibantu oleh si kefir yang baik, itu namanya indulgensi. Bayu membersihkan rumah sendiri katakanlah 1 jam, sendirian. Tapi ketika dibantu oleh kefir, berarti berdua, setengah jam selesai. Itulah indulgensi. Jadi indulgensi itu bantuan membersihkan sebenarnya. Ini kalau pakai bahasa gambaran. Sekarang yang bagian selanjutnya definisinya. KGK 1471. Saya bacakan dulu lengkapnya. Indulgensi adalah penghapusan siksa-siksa temporal di depan Allah untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Warga beriman Kristen yang benar-benar siap menerimanya, di bawah persyaratan yang ditetapkan dengan jelas, memperolehnya dengan bantuan gereja, yang sebagai pelayan penebusan, membagi-bagikan dan memperuntukkan kekayaan pemulihan Kristus dan para kudus secara otoritatif. Jadi indulgensi itu penghapusan siksa-siksa itu hukuman maksudnya, penghapusan hukuman temporal berarti sementara. Nah, kalau diterjemahkan lain, indulgensi adalah penghapusan hukuman sementara atau bisa juga berarti pengurangan hukuman sementara untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi menurut definisi dari KGK 1471, saudara-saudari, indulgensi itu bukan pengampunan dosa. Ini dua hal yang berbeda. Pengampunan dosa itu satu hal, indulgensi itu hal yang lain. Karena ada keterangan untuk dosa-dosa yang sudah diampuni. Jadi kalau Anda belum melakukan sakramen tobat dan menerima pengampunan dosa, Anda tidak bisa menerima indulgensi. Karena indulgensi hanya berlaku untuk dosa yang sudah diampuni. Jadi harus terima pengampunan dosa dulu, baru bisa terima indulgensi. Maka ketika orang beramai-ramai supaya terima indulgensi dan tidak pernah melakukan pengakuan dosa dan terima sakramen tobat, maka dia tidak pernah menerima indulgensi sebenarnya. Maka syarat menerima indulgensi yang pertama selalu adalah sakramen tobat. Mengaku dosa, menerima pengampunan dosa. Ada indulgensi sebagian atau seluruhnya. Nyambung, indulgensi dapat diperuntukkan bagi orang hidup dan orang mati. Berarti keterangan selanjutnya adalah indulgensi itu bisa sebagian, ini berarti pengurangan namanya, atau seluruhnya berarti penghapusan. Kalau dihapuskan berarti habis namanya seluruhnya, semua. Dan menurut KGK 1471 tadi itu, yang mengutip Indulgentiarum Doctrina, itu bisa untuk orang hidup dan orang mati. Berarti kita sendiri yang masih hidup ini juga bisa menerima indulgensi. Tetapi syaratnya apa? Nomor satu ya sudah terima sakramen tobat. Jadi ada 3 hal yang perlu Anda ingat. Pengampunan dosa, ini pengampunan dosa. Kemudian hukuman temporal atau hukuman sementara. Yang ketiga indulgensi. Sekarang kita masuk ke konsekuensi ganda. Untuk memahami ini harus memahami dosa mortal dan dosa venial. Apa yang dimaksud konsekuensi ganda? Dosa, semua dosa, macam-macam dosa itu mempunyai konsekuensi ganda. Kalau enggak yang pertama, ya kedua, itu maksudnya. Konsekuensi yang pertama, siksa dosa abadi. Dalam terjemahan bahasa Indonesia, siksa dosa abadi. Tapi saya lebih suka menggunakan hukuman abadi. Karena itu yang lebih sesuai dengan teks aslinya dalam bahasa Latin. Hukuman abadi. Yang pertama hukuman abadi atau hukuman kekal. Yang kedua hukuman sementara. Supaya mengerti ajaran dan praktik gereja ini, kita harus mengetahui bahwa dosa mempunyai akibat ganda. Nah ini kalimat aslinya. Kalau kita lihat kalimat aslinya dalam CCE, Katekismus Katolike Ecclesia, ini berarti dalam bahasa Latin, lihat yang saya beri warna putih. Duplicem consequentiam habere. Yang diterjemahkan dengan kata akibat, itu bunyi aslinya konsekuensi sebenarnya.
Maka saya lebih suka menggunakan kata konsekuensi karena latinnya adalah konsekuensiam, itu konsekuensi. Jadi bukan persis akibat, ya terjemahan akibat tidak salah tentu saja, tetapi sebenarnya itu konsekuensi. Akibat yang pertama namanya siksa dosa abadi. Kalau melakukan dosa berat yang disebut dosa mortal itu ya. Dosa mortal membuat kita tidak layak untuk kehidupan abadi. Itu dinamakan siksa dosa abadi. Kalau Anda melakukan dosa berat, dosa mortal, Anda terkena hukuman abadi. Terjemahan saya hukuman abadi. Karena bahasa Latinnya, silakan lihat yang saya cetak utuh di bagian bawah, JCE 1472, pena eterna. Kalau dosa itu dosa ringan atau dosa berat yang sudah disesali dan diampuni, ya. Jadi dua hal. Dosa ringan yang namanya dosa venial atau dosa berat yang sudah diampuni. Itu ya. Itu dinamakan siksa dosa sementara atau hukuman sementara. Itu latinnya. Pena temporalis. Temporer. Temporer itu sementara. Jadi kalau mau diterjemahkan itu hukuman temporer. Ini untuk siapa sih indulgensi itu? Pertama, untuk mereka yang ada di purgatorium. Itulah kenapa tanggal 1 sampai 8 November kita berdoa untuk para arwah yang berada di purgatorium supaya mereka mendapatkan penghapusan atau pengurangan hukuman sementara di purgatorium itu. Ini hal pertama yang harus diingat. Nanti masih akan disebut lagi untuk siapa yang berikutnya. Untuk kita juga. Di awal juga sudah disebut untuk yang mati dan yang hidup. Kalau yang hidup berarti untuk siapa? Ya untuk saya sendiri bisa, untuk orang lain bisa. Dasar Alkitabnya mana sih? Adakah dasar Alkitabnya ketika ngomong ada hukuman kekal, hukuman sementara, ada dosa berat, ada dosa ringan, dosa mortal, dosa venial. Ini Katolik ini bikin terjemahan atau bikin istilah kok aneh-aneh itu. Apakah ada Alkitabnya? Yuk kita maju satu langkah. Ada dasar Alkitabiahnya. Yaitu dari surat pertama Yohanes bab 5 ayat 16 dan 17. Ada dosa yang mendatangkan maut dan seterusnya. Ayat 17, semua kejahatan adalah dosa, tetapi ada dosa yang tidak mendatangkan maut. Ada dosa yang mendatangkan maut. Ini istilahnya dalam gereja Katolik mortal, dosa mortal. Dari kata mors artinya mati, dosa yang membuat mati. Tapi ini jangan salah sangka ya, maksudnya bukan dosa yang membuat orang lain mati ya, Anda sendiri yang mati, mati rohani, masuk neraka gampangnya. Jadi dosa itu dua macam, ada dosa yang membuat Anda langsung masuk neraka, dosa mortal, dan ada dosa yang tidak membuat Anda masuk neraka. Itu ayat 17. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, gereja Katolik memberi istilah dosa venial. Jadi dasar Alkitabnya sangat jelas. 1 Yohanes 5 ayat 16 dan 17. Ada dosa yang mendatangkan maut, dosa mortal. Ada dosa yang tidak mendatangkan maut, non-mortal, sama dengan venial. Maka terjemahan itu yang tadi kalau kita lihat dalam bahasa Latin, terjemahnya kan bahasa Indonesia, hukuman kekal dan hukuman temporer atau sementara. Kalau kita sambungkan dengan Alkitab ini, dosa yang mendatangkan maut alias dosa mortal membuat kita terkena pena eterna. Atas itu lihat yang warna hitam. Pena eterna, dosa mortal membuat kita kena pena eterna. Disebut eterna karena kekal. Neraka itu kekal. Tetapi dosa yang tidak mendatangkan maut, dosa venial, membuat kita terkena pena temporalis. Kadang-kadang orang kan masih bingung ya. Kalau Kristus sudah menebus, kok kita masih harus disucikan lagi, purgatori dan sebagainya. Nah, itu bingungnya di situ. Nah, sebenarnya perannya Sang Kristus adalah bagian pena eterna itu. Bagian pena eterna itu. Itulah peran Sang Kristus. Jadi penebusan oleh Sang Kristus itu membuat kita yang terkena pena eterna diselamatkan. Itulah kenapa Sang Kristus mengubah kematian menjadi kehidupan. Itulah kenapa disebut Sang Kristus adalah jalan kebenaran dan hidup atau kehidupan. Jadi maksudnya, kalau Anda terkena pena eterna, Anda melakukan dosa mortal. Gampangnya Anda selingkuh gitu. Anda berzinah, itu bahasa gampangnya lah. Saya memberi contoh yang gampang dipahami karena ini kan konteks orang menikah ya. Anda berzinah. Begitu Anda berzinah itu otomatis Anda masuk neraka sebenarnya. Vonis neraka itu jelas karena itu dosa mortal. Anda terkena pena eterna. Tapi kemudian Anda bertobat, nah pertobatan itu membuat Anda dicabut vonis neraka. Anda vonis mati, vonis matinya dicabut. Siapa yang membuat itu hilang? Penebusan Sang Kristus. Karena Anda tidak bisa menghidupkan Anda sendiri. Anda itu terkena pena eterna itu berarti Anda mati. Bahasa gambarannya. Anda mati. Anda masuk neraka itu mati. Nah, kematian Anda itu dibalikkan oleh Sang Kristus dengan penebusan tadi.
Jadi Anda terkena hukum kekal, karena Kristus menebus, Anda selamat, yaitu di hidupan. Tapi ada syaratnya, yaitu pertobatan. Nah ini yang orang kadang-kadang tidak memahami dengan benar. Dikira, Kristus menebus dosa dunia otomatis terjadi. Oh tidak. Betul bahwa Sang Kristus menebus dosa dunia, itu betul. Ketika Sang Kristus wafat, disalib, kemudian sampai bangkit, itu berarti apa? Dosa dunia dihapus. Tetapi sampainya kepada kita penebusan itu harus dengan pertobatan. Jadi itu dua pihak. Sang Kristus menebus dosa dunia itu betul, tetapi supaya sampai kepada setiap manusia, sampainya kepada kita, itu menuntut pertobatan. Jadi kalau kita bertobat, berarti seakan-akan kita menerima penebusan itu. Barang siapa tidak bertobat, dia tidak terima. Dia tidak bisa menerima penebusan Sang Kristus itu. Nah, disinilah logikanya yang Anda harus tahu. Jadi penebusan oleh Sang Kristus itu memang terjadi benar. Untuk semua dosa benar. Tetapi untuk diterimanya, tidak terjadi otomatis, saudara. Tidak terjadi otomatis. Untuk dapat menikmati penebusan Sang Kristus, kita harus menerimanya dengan pertobatan. Barang siapa tidak bertobat, penebusan Sang Kristus terjadi tetapi tidak terkena untuk dirinya, tidak berefek untuk dirinya. Nah gitu. Karena orang sering membayangkan Kristus menebus dosa dunia, dikira wush, otomatis semua dihapus tanpa basa-basi, tanpa syarat apapun dihapus. Itu betul, tetapi terimanya harus dengan pertobatan. Gampangnya, penebusan Sang Kristus baru berdaya guna, efektif, terkena dampaknya kepada kita masing-masing kalau kita bertobat. Kalau kita tidak bertobat, penebusan Sang Kristus terjadi, tapi bukan untuk kita nyampe. Nah gitu. Tidak nyampe kepada kita. Karena apa? Karena kita tidak menerimanya dengan pertobatan. Jadi ini pemahaman di sini dulu harus ngerti ya di sini ya. Penebusan Sang Kristus terjadi, tapi sampainya kepada manusia atau diterimanya oleh manusia atau dayanya, efeknya kepada manusia harus dengan pertobatan. Itulah kenapa Sang Kristus selalu mengatakan, bertobatlah kerajaan Allah sudah dekat. Supaya kalau kamu bertobat, penebusanku itu nyampe kepadamu gitu loh. Bisa kamu nikmati daya-dayanya. Kalau pemahaman ini gagal, nanti bingung dalam membayangkan atau mengerti ajaran keseluruhan. Lalu Anda enak-enak saja, enggak apa-apa kok. Saya berdosa pun enggak apa-apa. Saya sudah ditebus oleh Sang Kristus. Salah loh. Ditebus oleh Sang Kristus itu betul, tetapi jatah Anda tidak Anda ambil, bahasa gampangnya. Saya beri gambaran. Kalau penebusan Sang Kristus itu kita ibaratkan suatu barang, barangnya sudah diberikan oleh Sang Kristus. Ini, misalnya ini penebusan ini ya. Penebusan sudah terjadi oleh Sang Kristus. Barangnya ini sudah ditaruh di meja. Gampangnya begitu, ini bahasa gambaran. Umatku, penebusan sudah terjadi. Barang ini. Di meja ya. Apakah setiap orang bisa menikmati barang yang di meja itu? Tidak semua bisa menikmati. Hanya yang bersedia mengambilnya di meja. Yang mengambil itu ibarat untuk siapa? Untuk mereka yang melakukan pertobatan. Nah itu maksudnya. Untuk mereka yang melakukan pertobatan itulah yang dimaksud mereka dapat menerima pertobatan Sang Kristus tadi itu. Nah, semoga Anda lebih paham mengenai ini. Semoga lebih paham ya, sehingga nanti tidak blunder. Nah, berarti yang ditebus itu kan bagian pena eterna itu yang bekerja, yang mendatangkan maut, yang membuat Anda mati. Ini ya, semoga menjadi paham. Karena apa? Karena kalau kita kena hukuman mati, yaitu pena eterna itu, bahasa sederhananya masuk neraka, kita tidak bisa memulihkan diri kita. Kita tidak bisa kemudian menebusnya sendiri untuk dapat masuk surga. Yang menebus harus Kristus. Begitu kita kena dosa mortal, kita masuk neraka, yang membawa kita ke surga hanya bisa oleh Sang Kristus. Tidak bisa oleh kita sendiri. Nah ini konteks besarnya. Jadi indulgensi itu sebenarnya nyambungnya kemana-mana, saudara-saudari. Nyambungnya ke sana, ke sana, ke sana, ke sana. Bahannya kecil, tapi konteksnya kita harus tahu karena terkait dengan penebusan, dengan pertobatan, dengan dosa yang sifatnya dua yaitu mortal dan venial, terus dengan pengampunan dosa, terus dengan hal-hal yang lain tadi luas tadi itu konteksnya seperti itu. Semoga makin bingung di sini, tapi semoga memang tidak bingung, semoga lebih jelas. Nah, kedua bentuk hukuman tadi tidak boleh dipandang semacam dendam yang Allah kenakan. Ini Katolik sudah mengajarkan. Jadi kalau ada orang Katolik meyakini bahwa Allah membalas dendam, memberi hukuman, itu keliru. Karena sebenarnya hukuman yang dimaksud pena temporalis atau hukuman dosa tadi yang sifatnya sementara atau siksa dosa sementara itu muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Pakai gambaran tentang Bayu tadi.
Ketika Bayu mengotori lantai, kemudian ibunya memaafkan, hukuman yang diterima Bayu itu sesungguhnya kok bukan membersihkan itu. Hukuman itu dalam batinnya Bayu itu yang merasa, aduh, ibu sudah baik kepadaku, sudah mengampuni, kok aku malah mengotori. Perasaan bersalah itulah yang menyakiti mamanya, menyakiti dengan cara mengotori rumah yang sudah dibersihkan mamanya. Itulah hukuman dari kodrat dosa itu sendiri. Itu yang dimaksud, hukuman itu bukan siksaan dendam dari Allah, tapi muncul dari kodrat itu sendiri. Bahasa gampangnya kalau Anda dicintai orang, Anda sangat dikasih oleh orang, orang itu baik banget. Kemudian Anda membuat kesalahan, Anda kan merasa bersalah banget gitu loh. Anda seperti terhukum perasaan bersalah itu. Jadi kalau orang itu baik sekali kepada Anda, tapi suatu kali Anda bersalah kepada orang itu, nah rasa bersalah itu kan seperti kita terhukum, otomatis terhukum. Nah itu yang dimaksud muncul dari kodrat dosa itu sendiri. Pertanyaannya diampuni kok dihukum? Ini kita lihat. 1473. Pengampunan dosa dan pemulihan persekutuan dengan Allah mengakibatkan pembebasan dari dosa abadi, siksa dosa abadi, atau hukuman dosa abadi. Kita ingat ke bagian depan tadi ada 3 hal. Pengampunan dosa, hukuman sementara, dan indulgensi. Ya. Jadi pengampunan dosa membebaskan dari hukuman abadi. Maksudnya adalah kalau Anda diampuni dosa Anda, itu berarti Anda dicabut vonis nerakanya. Itu intinya. Jadi pengampunan dosa itu berarti sebenarnya Anda dicabut vonis nerakanya, bahasa gampangnya. Itu yang dimaksud. KGK mengajarkan kalimat lanjutannya, tetapi hukuman sementara tinggal. Maksudnya tetap ada. Maksudnya apa? Pemulihan rasa bersalah tadi itu kalau kita pakai bahasa manusia. Allah begitu baik, Anda menyakiti hati Allah, Allah mengampuni kita, rasa bersalah kita sedemikian besar karena cinta Allah yang melampaui dosa itu. Itu yang dimaksud siksa dosa sementara. Belum pulih, sampai kemudian lantainya bersih, perasaan bersalahnya hilang. Nah, hukumannya selesai. Ini kalau pakai bahasa gambaran. Kalau kita lihat di dalam bahasa Latinnya ini juga jelas. Pene, ya, pene peccati permanen temporales. Jadi kalau dibalik, pene peccati temporales permanen. Permanen itu tetap tinggal sampai selesai. Bahasa gambaran sampai lantainya bersih lagi. Apakah punya dasar Alkitab? Diampuni kok masih harus membersihkan? Diampuni kok masih ada hukumannya? Ada enggak sih? Jangan-jangan ngarang ini gereja Katolik. Ada loh di Alkitab konsepnya. Ada loh. Ada konsepnya loh. Alkitab ada loh. Ayo perhatikan sekarang kita ke cerita mengenai Daud. 2 Samuel 12 ayat 13 sampai 14. Ini jelas. Ini pada saat Daud berdosa itu loh, yang ngambil istrinya Uria sampai Uria dibunuh itu. Kemudian Nabi Nathan datang mengingatkan. Lalu berkatalah Daud kepada Nathan. Daud bilang, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu. Berarti apa? Engkau sudah diampuni. Itu bahasa gampangnya. Engkau tidak akan mati. Nah itu lanjutannya. Walaupun demikian, kalimat lanjutannya perhatikan. Karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Jadi dosanya diampuni, tetapi ada dampak-dampaknya yang masih tertinggal. Itulah yang disebut dengan hukuman sementara. Nah, persekutuan para kudus sekarang kita bahas karena itu sambung. Persekutuan para kudus yang tadi saya sebut adalah si kefir yang baik hati itu tadi. Itu melambangkan para kudus. Sehingga bantuan para kudus itulah yang merupakan indulgensi. Jadi para kudus sangat membantu kita. Karena kalau kita lihat dalam KGK 1475 itu jelas sekali. Persekutuan para kudus dapat membantu pendosa menyesal. Lebih cepat dan lebih berdaya guna dibersihkan dari siksa-siksa dosanya. Jadi maksudnya kalau pakai gambaran tadi, kalau membersihkan sendiri 1 jam, membersihkan dibantu oleh si Kevin Firdi melambangkan persekutuan para kudus, itulah indulgensi menjadi setengah jam. Maka katekismus mengatakan lebih cepat, lebih berdaya guna, lebih cepat ketemu Tuhan, lebih cepat masuk surga, tidak berlama-lama di purgatorium, itu maksudnya. Lagi pula dari 1476 sangat jelas. Kekayaan rohani persekutuan para kudus itu namanya harta pusaka gereja. Karena kalau digambarkan itu gambarannya adalah harta rohani. Jadi kesucian para kudus, doa-doa mereka, itu seakan-akan suatu harta rohani yang nanti dibagi-bagikan kepada yang butuh tadi. Bantuan mereka untuk yang harus membersihkan lantai tadi itu. Kalau pakai gambaran si Bayu Lumpur tadi ini ya.
Jadi para kudus itu punya kekayaan rohani di surga. Karena kekudusan mereka, karena doa-doa mereka yang kemudian disalurkan. Apakah ada ayatnya? Ini ngarang nih kayaknya. Kan sudah mati mereka. Sudah putus dong. Kan sudah mati. Ada ayatnya loh. Yang mata ayatan saya tunjukkan. Roma 15 ayat 1. Kita yang kuat wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Kita yang kuat itu siapa? Para kudus. Para kudus itu sudah kuat. Kuat dalam hal apa? Mencintai Allah dengan sepenuhnya. Makanya disebut kudus. Karena untuk mereka sudah tidak ada lagi pikiran berbuat dosa dan mereka sudah tidak bisa berbuat dosa. Bukan karena tidak ada kemungkinan berbuat dosa, tetapi hanya memilih Allah mereka. Jadi mereka kuat. Kita yang kuat itu maksudnya para kudus dalam konteks cerita ini. Jadi para kudus wajib menanggung kelemahan orang yang tidak kuat. Siapa orang yang tidak kuat itu? Yang masih berdosa. Contohnya Bayu. Jadi ada ayatnya. Loh ini kan tentang orang yang hidup, Romo. Betul. Tetapi para kudus itu bukan mati loh. Para kudus itu hidup. Ayo lihat ayat selanjutnya. Kalau ada yang menyangkal, ini kan ayat Roma ini kan untuk mereka yang hidup, Romo. Ya betul, konteks aslinya Paulus memang berbicara untuk semua orang yang masih hidup. Tetapi dalam pengertian gereja Katolik, para kudus kan tidak mati. Ini ayatnya. Roma 8, 38 dan 39. Sangat jelas. Sebab aku yakin baik maut maupun hidup, maut kematian, baik yang di atas dan seterusnya, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Berarti kita nyambung dengan Allah, orang kudus nyambung dengan Allah, kita nyambung dengan para kudus. Karena maut itu tidak sanggup memisahkan persekutuan kita dengan orang-orang yang sama-sama yakin beriman kepada Sang Kristus. Jadi konteksnya memang yang Roma 15 itu untuk orang yang hidup, berarti kan sudah mati kan nggak bisa. Loh dalam pengertian gereja Katolik, para kudus tidak mati. Mereka hidup dan tidak terpisah dari kita, tidak terpisah dari kasih Allah. Roma 8, 38, 39. Baik maut maupun hidup tidak akan memisahkan kita dari kasih Allah. Nah ini ayatnya jelas sekali. Maka dalam KGK 1477 dikatakan, mereka, para kudus, juga menyumbang demi keselamatan saudara-saudaranya. Menyumbang apa? Menyumbang harta rohani tadi. Doa-doa mereka, kekudusan mereka, nyalur kepada yang belum kuat. Nah, kepada orang yang tidak kuat. Gambarannya tadi itu, si Kefir itu yang membantu si Bayu. Makanya itu disebut indulgensi. Nah inilah keterangan mengenai indulgensi yang sampainya kepada kita melalui gereja. Jadi indulgensi hanya disampaikan melalui gereja. KGK 1478. Indulgensi diberikan melalui gereja yang berkat wewenangnya dan seterusnya. Lalu untuk siapa sih indulgensi itu? Ini dia. 1498. Ini sebenarnya menegaskan bagian awal tadi. Indulgensi bisa untuk orang yang hidup dan untuk orang yang mati. Kalau untuk orang yang hidup berarti untuk diri sendiri. Saya misalnya mohon indulgensi dan untuk jiwa-jiwa yang di tempat penyucian. Kenapa? Bisa untuk mereka yang di tempat penyucian karena mereka itulah yang masih harus menjalankan hukuman temporal, siksa dosa sementara. Nah, itulah indulgensi. Secara umum semoga keterangan yang panjang lebar ini makin memperpusing Anda, tapi kayaknya agak jelas sih. Tapi intinya adalah indulgensi itu bukan pengampunan dosa. Beda ya. Pengampunan dosa itu beda. Kemudian hukuman sementara itu hal yang berbeda. Indulgensi itu hal yang berbeda lagi. Indulgensi itu apa? Penghapusan hukuman sementara tadi. Untuk dosa yang sudah diampuni, baik penghapusannya itu penuh semuanya atau sebagian. Apa setengah, apa sepertiga. Sehingga apa? Yang di api penyucian itu lebih cepat sampai. Kita di dunia pun dapat memperoleh indulgensi. Berarti bahasa gampangnya, kalau kita sudah mendapat indulgensi selama kita hidup di dunia ini, maka bahasa gampangnya di api penyucian nanti kita lebih cepat. Atau malah bisa langsung surga kalau sudah indulgensinya penuh dan kita tidak berbuat dosa mortal lagi. Jadi sebenarnya manusia, kita ini sangat mungkin langsung masuk surga. Satu, kalau kita tidak melakukan dosa mortal. Kalaupun melakukan dosa mortal, sudah bertobat dan menerima sakramen pengampunan dosa. Dan berarti karena sudah diampuni, terima indulgensi. Jadi kalau Anda tidak berdosa mortal atau berdosa mortal tapi sudah menerima pengampunan dan terima indulgensi, itu mati Anda langsung surga sebenarnya. Dalam pandangan gereja Katolik seperti itu. Kalau indulgensinya penuh, kalau sebagian sebentar di api penyucian. Maka kalau Anda mau terima indulgensi, nomor satu harus terima sakramen tobat. Yang berarti dosa Anda diampuni. Tanpa itu tidak bisa, karena syaratnya untuk dosa-dosa yang sudah diampuni.
Syarat yang kedua, merayakan perayaan Ekaristi. Itu yang kedua. Yang ketiga, ini syarat umum ya, umumnya tiga ini. Terima sakramen tobat, berarti pertobatan, pengakuan dosa. Terima sakramen Ekaristi, karena dengan itu Anda terima tubuh Kristus. Artinya apa? Tubuh Kristus kalau kita terima, dibangkitkan pada akhir zaman. Karena Kristus itu kebangkitan, maka kita dibangkitkan. Menyatu dengan Sang Kristus. Nomor tiga, mendoakan doa-doa paus atau intensi paus karena indulgensi diberikan melalui gereja. Secara umum syaratnya tiga itu. Tapi ini urutannya harus begitu ya, nggak boleh dibalik ya. Tidak bisa Anda terima Ekaristi dulu, baru sakramen tobat. Karena menjadi membatalkan. Semua harus diawali dari sakramen tobat karena harus diampuni dosanya dulu. Karena Anda Ekaristi tanpa terima pengampunan dosa, malah nambah dosa. Namanya dosa sakrilegi. Jadi urutannya harus tiga seperti itu. Terima sakramen tobat, yaitu pengakuan dosa. Ekaristi harus setelah sakramen tobat, nggak boleh sebelumnya. Lalu yang ketiga, orang mendoakan doa ujud paus atau intensi paus. Kalau mau tahu intensi paus, ada di buku yang namanya buku penanggalan liturgi yang seperti ini nih. Nah, seperti ini ada intensi paus ada di sini. Nah, ini seperti ini buku liturgi. Ini dijual umum di toko-toko buku Katolik. Itu ada misalnya wujud misi apa-apa. Semoga umat Katolik di mana-mana gitu ya. Semoga mereka yang menderita karena ini dan itu. Nah, ini. Kalaupun tidak tahu wujud paus, cukuplah berdoa ya Tuhan, saya berdoa seperti paus memiliki doanya atau memiliki intensi. Itu pun boleh seperti itu.